Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kalian dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, kita berjumpa kembali di mata pelajaran tematik kelas 4. Sekarang kita sudah masuk ke tema 8, yaitu tentang daerah tempat tinggalku. Sekarang kita akan membahas subtema yang ke-1, yaitu tentang lingkungan tempat tinggalku. Dan sekarang kita sudah masuk ke pembelajaran yang ketiga. Ya, namun sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih jauh, alangkah baiknya mari kita sama-sama berdoa, mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai, Robbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat untukku dan luaskanlah pemahamanku. Amin ya robbal alamin. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pembelajaran yang ketiga ini, yaitu di sini kita akan membahas 3 muatan pelajaran. Yang pertama yaitu ada muatan pelajaran IPS, yaitu kita akan mengidentifikasi kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua ada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ya, di sini kita akan menjelaskan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Kemudian yang ketiga ada muatan pelajaran PPKN. Ya, di sini kita akan menjelaskan keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian adapun sikap yang akan kita kembangkan adalah yang pertama yaitu rasa ingin tahu, kemudian yang kedua percaya diri, yang ketiga kerjasama, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Ya, baiklah, untuk mengefektifkan waktu mari kita sama-sama bahas satu persatu. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira-kira adakah di antara kalian yang berasal dari daerah Jawa Barat, yaitu tepatnya dari daerah Pelabuhan Ratu? Ya, perlu kalian ketahui bahwasanya Pelabuhan Ratu merupakan ibu kota dari Kabupaten Sukabumi. Ya, baiklah anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kawasan tersebut memiliki pemandangan yang indah, namun juga memiliki ombak yang kuat dan berbahaya bagi perenang. Ya, kemudian perlu kalian ketahui bahwasanya Pelabuhan Ratu terkenal sebagai daerah penghasil utama perikanan laut di Kabupaten Sukabumi. Ya, sumber daya alam tersebut sangat mendukung kegiatan perekonomian masyarakat. Ya, kemudian pada umumnya kegiatan ekonomi masyarakat pesisir adalah menangkap ikan, menjual ikan di tempat pelelangan ikan, serta bertambak udang dan ikan. Ya, baiklah anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keindahan laut dan pesisir pantai juga dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai objek wisata. Oleh karena itu, penduduk di sekitar pesisir pantai juga dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan menyediakan jasa di bidang pariwisata. Ya, baiklah anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira-kira tahukah kalian bahwasanya keadaan alam suatu tempat bisa mempengaruhi mata pencaharian penduduknya? Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya
mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah yang lainnya. Ya, mata pencaharian penduduk pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi. Ya, hal ini dikarenakan perbedaan kekayaan alam yang dimiliki oleh setiap daerah. Ya, kita ambil contoh yaitu masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, mereka mempunyai kekayaan alam berupa tanah yang subur dan udara yang sejuk. Ya, sehingga mereka bisa memanfaatkannya sebagai sarana untuk petani sayur dan buah-buahan. Ya, namun ya berbeda halnya dengan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Ya, mereka memiliki kekayaan alam berupa hasil laut sehingga mereka kebanyakan menjadi nelayan. Nah, lalu bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan dan masyarakat yang tinggal di pedesaan? Ya, apakah ada perbedaan antara masyarakat yang tinggal di perkotaan dengan masyarakat yang tinggal di pedesaan? Nah, kita akan lihat di sini. Lingkungan perkotaan lebih didominasi oleh gedung-gedung perkantoran dan industri, sehingga masyarakatnya kebanyakan bekerja sebagai karyawan ataupun buruh pabrik. Namun tidak sedikit juga yang berprofesi sebagai pengusaha atau juga wira swasta. Ya, namun jauh berbeda dengan kondisi pedesaan yang masih didominasi oleh pesawahan dan ladang, sehingga masyarakat pedesaan kebanyakan memanfaatkannya untuk bertani. Nah, sekarang kita kali sini pertanyaannya, bagaimana dengan lingkungan tempat tinggal kalian? Nah, termasuk wilayah manakah? Apakah termasuk daerah dataran tinggi, dataran rendah, ataukah pantai? Ya. Apakah termasuk daerah perkotaan atau pedesaan? Ya, sekarang coba kalian amati masyarakat yang tinggal di sana. Apa saja profesi mereka? Nah, kemudian pertanyaan lagi, adakah keterkaitan antara kondisi lingkungan di daerah kalian dengan mata pencaharian penduduk di sana? Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, perlu kalian ketahui bahwasanya di Jawa Barat juga terdapat banyak cerita legenda yang berkembang di masyarakat. Nah, salah satunya adalah cerita mengenai Situ Bagendit. Nah, sekarang mari kita baca bersama-sama kisah asal muasal Situ Bagendit. Ya, di buku kalian ada di halaman 17 dan 18. Ya, perhatikan, sekalian baca dengan seksama dari awal hingga akhir. Nah, dalam cerita tersebut terdapat dua tokoh yang diceritakan. Apakah kalian tahu apa itu tokoh? Ya, tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh merupakan salah satu unsur pembangun cerita. Tokoh mengemban peristiwa dalam cerita sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, tokoh berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Nah, sekarang mari kita sama-sama mengisi evaluasi. Ya, tadi kalian setelah membaca teks yang berjudul Situ Bagendit, sekarang kita sama-sama menjawab pertanyaan evaluasi yang ada di halaman 18. Jadi di sini pertanyaan pertama, siapakah tokoh-tokoh dalam cerita tersebut? Ya, di sini tokohnya disebutkan ya, yaitu Nyai Bagendit dan pengemis tua.
Kemudian pertanyaan yang kedua, tuliskan sifat dari tokohnya ya Bagendit dalam cerita tersebut, yaitu seseorang yang kikir, congkak, dan angkuh. Kemudian pertanyaan yang ketiga, pesan moral apa yang kamu tangkap dari cerita tersebut? Yaitu bahwasanya kita ketahui hidup hanya sementara, tidak boleh kikir, congkak, dan angkuh. Dan itulah jawaban dari 3 pertanyaan berdasarkan teks ya. Baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya perlu kalian ketahui bahwasanya cerita rakyat biasanya didengarkan oleh orang tua kita pada saat berkumpul bersama keluarga atau saat menjelang tidur. Nah, pertanyaannya kira-kira pernahkah di antara kalian menyimak dongeng yang disampaikan oleh orang tua atau nenek dan kakek kalian? Nah, sekarang kita akan lanjut pembahasannya. Nah, di sini pernahkah kalian mengamati keragaman fisik yang ada di keluarga kalian? Keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri berupa keragaman fisik seperti warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Ya, selain keragaman fisik, juga terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keragaman individu yang dimiliki baik itu oleh masing-masing anggota keluarga maupun setiap individu di lingkungan kita bukanlah penghalang terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Keragaman individu ini harus kita sikapi dengan bijak melalui sikap saling menghargai dan menghormati antar individu. Nah, sehingga tercipta kehidupan yang rukun dan harmonis ya. Baiklah anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kalian menyimak dan menyaksikan pembahasan tadi, nah sekarang kita waktunya berlatih. Ya, waktu berlatih. Ya, di buku cetak kalian ada di halaman 20 ya. Di sini ada 5 pertanyaan ya kan, kita sama-sama jawab satu persatu. Ya, pertanyaan yang pertama, tuliskan pengertian dari cerita rakyat. Ya, kita jawab ya. Cerita rakyat adalah cerita atau kisah yang asal muasalnya bersumber dari masyarakat serta tumbuh berkembang dalam masyarakat di masa lampau. Itulah jawaban yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, tuliskan 5 judul cerita rakyat beserta daerahnya. Yang kita sebutkan ya. Yang pertama ada Sang Kuryang yang berasal dari Jawa Barat. Kemudian ada Gunung Tangkuban Perahu yang berasal dari Jawa Barat pula. Kemudian ada Malin Kundang yang berasal dari Sumatera Barat. Kemudian ada Si Pitung ya dari DKI Jakarta. Dan yang terakhir ada Roro Jonggrang yang berasal dari Yogyakarta. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang membedakan mata pencaharian dari setiap daerah? Ya, jawabannya adalah yaitu karena wilayah geografi, yaitu perbedaan musim, bisa juga perbedaan tempat tinggal, seperti ada yang dataran tinggi dan dataran rendah. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa yang membedakan mata pencaharian di daerah dataran rendah dan dataran tinggi? Ya, di dataran rendah biasanya ada yang menjadi nelayan dan petani, yaitu petani rumput laut biasanya. Kemudian kalau dataran tinggi itu biasanya petani sayur dan buah-buahan. Nah, kemudian pertanyaan terakhir, mengapa kita harus saling menghormati dan menghargai keragaman individu? Itu jawabannya karena agar terciptanya kehidupan yang rukun dan harmonis. Itulah jawaban dari 5 pertanyaan yang ada di halaman 20. Ya, baiklah anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Ya, semoga kalian dapat mengambil faidah
dan pelajaran dan juga bisa memahami dari apa yang telah Ustadz sampaikan. Ya, sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Ya, marilah kita sama-sama tutup pembelajaran kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.